Kualitas udara di Jakarta masih yang terburuk di dunia. Akibat kekeringan, warga mengantri air bersih. Anggota Paskibraka lega setelah melaksanakan tugas pada upacara bendera di Istana Merdeka. Pemirsa, hari ini adalah newsroom spesial Paskibraka Nasional 2019 dan juga Tiara, kita sudah kedatangan 68 anggota Paskibraka Nasional 2019 yang memang telah bertugas pada upacara bendera di Istana Merdeka 17 Agustus lalu ya Tiara ya. Baik, ini seru sekali ya. Tampaknya mereka juga sudah sampai di kantor Jak TV ya. Gitu. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini nampaknya adik-adik sudah semangatnya masih 17 Agustus masih ada ya Tiara, dan juga kalau bahasa yang paling sering saya dengarkan adalah siap, itu paling sering sekali ya. Nah, ini tampak gagah, cantik dan ganteng-ganteng juga ya Reva ya. Dan apa ini akan melaksanakan baris berbaris ya, seperti yang dilaksanakan di Istana Merdeka 17 Agustus lalu. Wah, ini memang adik-adik Paskibra ini terlihat semangat, terlihat juga sangat disiplin begitu ya. Dan terlihat sangat gagah pastinya. Seperti kita lah ya, disiplin dan gagah juga Tiara, benar ya. Nah, pemirsa dan juga Tiara, ini sambil kita menunggu adik-adik kita untuk nantinya akan bergabung ke studio Jak TV juga, kita mempunyai informasi yang sangat menarik yang memang telah disiapkan oleh tim redaksi kami ya. Nanti juga akan ada yel-yel begitu ya. Betul sekali. Ya, ini kita ke informasi yang pertama, begitu ini kita buka dengan terkait kondisi udara di Jakarta yang masih sangat tidak sehat begitu Reva, dan ini bukan merupakan kualitas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Betul sekali, dan data Lembaga Pemantau Polusi Air Visual menyebutkan DKI Jakarta berada di peringkat perempat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kualitas udara ibu kota negara sejak pagi tadi berada di posisi keempat sebagai kota dengan tingkat pencemaran udara terburuk di dunia. Data Lembaga Pemantau Polusi Air Visual pada pukul 9 waktu Indonesia Barat menempatkan kota Dhaka, Bangladesh sebagai kota nomor 1 paling berpolusi di dunia. Di peringkat kedua dan ketiga, kota Lahore, Pakistan, dan Dubai, Uni Emirat Arab. Sedangkan DKI Jakarta berada di posisi keempat. Air Quality Index versi Air Visual merupakan indeks yang menggambarkan tingkat keparahan kualitas udara di suatu daerah. AQI dihitung berdasarkan 6 jenis polutan utama, yaitu PM2,5, PM10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Air Visual merekomendasikan agar kelompok sensitif mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengenakan masker polusi. Tidak dianjurkan membuka ventilasi, menyalakan pemurni udara bila udara dalam ruangan tidak sehat. Ya, sementara itu Tiara dan juga pemirsa, ini salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara yang ada di Jakarta dengan memperluas ganjil genap. Namun aturan ini ditolak pengemudi taksi online karena akan mengurangi pendapatan mereka. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini masih menunggu begitu hasil evaluasi uji coba ganjil genap yang diberlakukan sejak 1 bulan lalu. Rencana perluasan ganjil genap yang bertujuan mengurangi polusi udara di Jakarta masih menjadi kontroversi. Salah satunya dari pengemudi taksi online yang sehari-hari mencari nafkah dengan menggunakan mobil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya menghargai pendapat masyarakat atas rencana perluasan ganjil genap. Anies berjanji akan mempertimbangkan seluruh permintaan masyarakat meski tidak menjamin seluruh permintaan akan terpenuhi. Insya Allah dalam waktu dekat Dishub akan mengeluarkan hasil pantauan dampak atau perubahan dari lalu lintas akibat penerapan ganjil genap. Dari situ nanti kita akan tahu perubahan kecepatan lalu lintas seperti apa, perubahan kepadatan lalu lintas, waktu tempuh, kemudian kondisi kualitas udara, itu bagian dari evaluasi. Termasuk juga untuk mereview aspirasi-aspirasi yang berkembang, baik aspirasi pengemudi taksi online maupun aspirasi-aspirasi warga yang kawasannya masuk di dalam arena yang diterapkan kebijakan ganjil genap. Nanti dari situ kita akan finalisasi, tapi kita dengarkan semua.
Sebelumnya, ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Mereka menolak rencana perluasan ganjil genap karena akan memangkas penghasilan mereka yang mengandalkan mencari nafkah menggunakan mobil. Jikapun ganjil genap tetap diperluas, mereka menuntut tidak termasuk kendaraan yang terkena aturan ganjil genap. Mereka mengancam akan melakukan aksi setiap hari hingga Gubernur DKI Jakarta mengabulkan tuntutan mereka. Nah, kita minta driver online itu dibebaskan dari ganjil genap karena kita juga angkutan umum. Kalau taksi plat kuning dibebaskan, kenapa kami tidak? Padahal dengan lahirnya PM 118 tahun 2018, driver online itu sudah menjadi angkutan umum dan sudah diakui dan memiliki payung hukum. Uji coba perluasan ganjil genap dilakukan sejak pekan lalu. Sementara penerapan sanksi tilang dikenakan pada 6 September mendatang. Perluasan ganjil genap ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi di Jakarta. Padahal Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal menyebut kendaraan roda 4 bukan penyumbang polusi terbesar. Sepeda motorlah penyebab utama polusi udara karena jumlahnya jauh lebih banyak dari kendaraan roda 4. Sehingga muncul usulan agar sepeda motor juga dikenakan perluasan ganjil genap. Namun, Kadisub DKI Jakarta Syafril Liputo mengaku belum memikirkan penerapan ganjil genap ke sepeda motor. Simulasi yang kami melakukan simulasi terhadap 3 alternatif. Itu yang didapatkan posisi saat ini untuk titik optimum implementasi adalah yang sekarang kita perluas menjadi 25 ruas jalan, kemudian sepeda motor tidak dikenakan ganjil genap. Apakah ada wacana ke depan? Tidak ada. Belum ada? Iya. Data Lembaga Pemantau Udara Air Visual menyebut kualitas udara di Jakarta sangat tidak sehat. Dalam beberapa pekan, DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa dan juga Reva, kita bergeser ke wilayah Bogor. Ini kemarau panjang mengakibatkan kekeringan warga di Desa Ciampea, Bogor, Jawa Barat terpaksa mengantri demi mendapatkan air bersih di sebuah perkebunan singkong. Ya, sementara itu pemirsa dan juga Tiara, ini petani di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten juga menggelar sholat istisqa di persawahan guna meminta hujan. Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan meluas seperti yang melanda Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap hari, warga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih di mata-mata air di perkebunan singkong. Mereka membawa jerigen untuk membawa air bersih. Air bersih digunakan untuk memasak serta mandi. Penjaga mata air mengatakan setiap hari 100 hingga 200 orang datang mengambil air bersih ke perkebunan singkong ini, termasuk pihak desa yang juga mengambil air menggunakan mobil. Air selanjutnya dibagikan kepada warga. Bu, ya Ibu kesini ngapain Bu nih? Ambil air? Oh, ngambil air. Iya. Oh. Emang kenapa Bu sumur di rumah? Dikit. Dikit. Iya. Jadi buat ngambil air di sini buat apa nih? Buat mandi. Sementara itu puluhan petani di Kelurahan Kilasah dan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten menggelar sholat meminta hujan di areal persawahan. Mereka meminta hujan kepada Tuhan karena sawah mereka mengalami kekeringan dan gagal panen. Akibatnya petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Para petani mengaku hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Yang tujuannya Pak? Tujuannya minta hujan sih, intinya minta air lah karena banyak kegagalan padi ya kan. Dan waktu bulan lagi kan mau panen, cuma karena kondisi irigasi buka tutup dan juga termasuk poktan usaha kesini mentok untuk pembukaan air dari Pemarayan Pak. Terus ya Kemarau juga ya, musim kemarau juga ya? 5 bulan ke hujan. Di 2 kelurahan di Kota Serang seluas 85 hektar sawah gagal panen. Petani yang mengandalkan air irigasi juga harus mengalami kekeringan lantaran bendungan Pamarayan tidak lagi menyimpan air. Ayatullah Humaini, Irwan Seuseu, JAK TV. Pemirsa dan juga Tiara, kira-kira ingin memiliki keinginan untuk umroh ataupun pergi ke jalan-jalan ke luar negeri nggak sih? Ya pastilah ya, ke luar Pasti negeri ya. ya. Nah, Tiara dan juga pemirsa cukup mengumpulkan sampah daur ulang, lalu ditabungkan ke Bank Sampah Majelis Taklim Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Iya pemirsa, ini dengan menabung 10 kg sampah setiap hari selama 17 bulan, Anda bisa langsung berangkat ke luar negeri atau bisa umroh ke Tanah Suci. Seperti apa? Ini dia informasinya.
Guna menarik minat warga agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, pihak pengelola bank sampah Majelis Taklim Kecamatan Koja, Jakarta Utara membuat program jalan-jalan ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan hanya menabung 10 kg sampah anorganik setiap hari selama 14 bulan. Bahkan jika tabungan dilanjutkan hingga bulan ke-17, warga atau nasabah bank sampah berkesempatan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Beragam jenis sampah diterima di bank sampah ini seperti kantong plastik, gelas, botol bekas minuman kemasan, kertas koran, kardus, dan juga besi tua. Dari menabung sampah, setiap bulannya warga menghasilkan sekitar Rp475.000. Pengen bisa keluar negeri sih. Udah berapa lama jadi nasabah? Kurang lebih udah 2-3 bulanan sih mas. 2-3 bulan. Biasanya kesini bawa berapa banyak sampah biasanya? Enggak banyak sih ya. Paling Rata-rata dapat berapa gram, berapa kilo? 10 atau 5 kilo. 5 kiloan gitu, sekali bawa gitu ya? Ya. Jemaah yang akan berangkat ke 3 negara. Jadi yang pertama sudah berangkat itu 40 jamaah Majelis Taklim. Itu kapan Pak? Berangkat? Bulan kemarin. Oh, sudah 2 bulan itu. yang lalu. 2 bulan yang lalu. Berangkat umroh Pak? Iya. Umroh sudah 10 orang yang mau berangkat. Yang akan berangkat? Iya, dari hasil sampah itu. Selain transportasi tiket pesawat pulang pergi, peserta tur juga mendapatkan fasilitas penginapan. Hairul Insan, JAK TV. Iya, pemirsa, seperti apa pengalaman menjadi anggota Paskibraka Nasional? Informasinya saja berikut ini, tetaplah bersama kami. Kami dalam program Newsroom Spesial Anggota Paskibraka Nasional 2019 Tiara Iya, ya. ini kita sudah kedatangan adik-adik. Ya. Selamat datang semuanya di sini di JAK TV. Wah, suaranya kayak kurang semangat. Selamat siang adik-adik semua. Siang, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh ya. Tiara dan juga pemirsa, ini selain 68 anggota Paskibraka, juga ada para pelatih yang memang sangat berperan penting ya dalam kemeriahan dan juga kesuksesan adik-adik ini dalam menaikkan dan juga menurunkan bendera Sangsaka Merah Putih. Iya, tapi Reva, kita di segmen ini akan men-challenge Betul. adik-adik yang ada di sini untuk membacakan berita Ya. dan informasi yang akan disampaikan langsung ke masyarakat. Nah, sesuai dengan janji kita tadi juga kita udah, nih adik-adik ini kayaknya kelihatannya mukanya agak-agak tegang. Tiara, kalau misalkan Paskibraka Nasional ini sudah biasa dalam baris berbaris, kita akan men-challenge, yaitu tadi yang seperti yang Tiara bilang, yaitu membacakan berita seperti yang kita bacakan. Kita pilih secara random ya, Tiara ya. Coba Sudah siap nih kira-kira nih, muka-mukanya mana yang muka-muka Udah semangat dulu semuanya? nih? Oke, Tiara dulu deh, aku ladies first. Tiara pilih mana? Dari Ivana Maria ya? Ivana Maria, betul, nama Ivana Maria. Ivana Boleh Maria. langsung maju? Ini depan sini? Oke. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Ivana. Nah, boleh berdiri di sini. Tiara, sekarang giliran aku ya, Tiara ya. Sekarang cowoknya, karena kan harus wanita dan juga pria. Prianya saya pilih kamu. Mohon maaf, namanya siapa? Siap, Rafli. Rafli boleh berdiri dan maju, silakan. Oke. Nah, kita sudah siapkan nih Tiara. Ada mic. Kalau biasanya di bawah adalah baki atau bendera. Sekarang megangnya mic ya, Rafli dan juga Ivana ya. Siap. Oke, ini ada challenge dari Ya. kita untuk kalian membacakan berita ke pemirsa. Oke, ini Siap. Nah, Tiara biar makin persis dengan kita, Ya. boleh kita ajak ke sini untuk baca beritanya di posisi yang telah disiapkan. Oke, nah ini sudah tahu aturan mainnya. Biasanya kalau cowok di sebelah kanan, cewek di sebelah kiri, boleh di posisi di seperti sebelah ini. sini. Ya. Nah, ini kita Siap. saksikan ya teman-teman bahwa teman-teman kalian akan membacakan berita begitu. Silakan maju sedikit di sini. Pertanyaannya saya cuma satu. Sudah Ya. pernah sebelumnya? Siap, ini baru pertama kali kami. Ini baru pertama kali ya. Ya. Ini baru pertama kali, berarti langsung saja pemirsa Ya. kita lihat apakah memang Rafli dan juga Ivana bisa untuk membaca berita. Silakan. Baik pemirsa Ya. dan juga Ivana,
Rasa bangga menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional juga dirasakan oleh Rangga Wirabrata Mahardika. Ia merasa gugup saat mengibarkan sang merah putih. Benar saya Rafli, rasa gugup ini rupanya membuat Presiden Joko Widodo memanggil Rangga dan memberikan Rangga sebuah hadiah berupa sepeda. 68 putra putri terbaik terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Salah satunya Rangga Wibrata Mahardika. Rangga mengaku sempat merasa gugup saat mengibarkan bendera pusaka. Gugupnya Rangga ternyata diperhatikan Presiden Joko Widodo. Presiden sempat menonton momen pengibaran bendera pusaka dan memanggil Rangga untuk bertanya. Presiden yang sudah mendengarkan pengakuan Rangga lalu memberikannya sepeda. Jadi tadi awalnya dipanggil ke depan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Jadi saya ditanya, kenapa kok tadi ngeret gugup, ceritanya grogi. Saya jelasin mungkin bawaan Pak. Ya, akhirnya saya dikasih sepeda. Gak nyangka juga dikasih sepeda oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Sangat senang, terima kasih Pak Jokowi. Ya, tadi lagi makan, dipanggil. Pengerek lagi siapa? Yang namanya Rangga gitu. Ya, saya langsung ke depan. Tadi ya benar-benar karena bawaan atau karena tugas? Gugup, grogi karena tugas sebenarnya Kak. Karena sudah 30 hari latihan dan harus menunjukkan yang terbaik di hari ini. Jadi mungkin agak grogi sedikit. Rangga Wirabrata Mahardika merupakan perwakilan Jawa Barat. Siswa SMA Presiden Boarding School ini berhasil melewati seleksi tingkat sekolah, kabupaten sampai ke tingkat provinsi Jawa Barat. Rangga menyisihkan 1.800 peserta tingkat Kabupaten Bekasi pada proses seleksi Mei 2019 lalu. Kemudian pada seleksi Provinsi Jawa Barat, ia berhasil menyisihkan 80 peserta seleksi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Faisal Solihuddin, Ananta Pribadi, CAT TV. Baik pemirsa dan Rafli, menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional tentu menjadi impian seluruh pelajar di Indonesia. Saat seleksi di tingkat sekolah hingga seleksi tingkat provinsi, apalagi menjadi pembawa bendera Sang Merah Putih. Benar sekali Ivana, inilah yang dirasakan oleh Salma El Mutafakiyah. Ia mengaku sangat terharu dan bangga telah menjadi pembawa bendera merah putih. Tim pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang bertugas mengibar bendera merah putih menjalankan tugas dengan baik pada upacara peringatan 74 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus Sabtu pekan lalu. Pembagian tugas kepada masing-masing anggota Paskibraka dilakukan beberapa menit sebelum acara puncak. Salma El Mutafakiyah Putri Azabi yang merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Salma merasa bangga sekaligus terharu ketika kerja kerasnya dalam latihan Paskibraka menjadinya terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Tidak nyangka, bangga, terharu, bercampur. Alhamdulillah bisa menjalankan dengan lancar hari ini Paskibra 2019. Alhamdulillah sudah disiapkan mentalnya, jadi harus siap. Tidak siap harus siap. Nyangka nggak sih akan menjadi yang terpilih? Jujur enggak. Ada latihan khusus Salma selama ini, gimana pengalamannya selama menjadi Paskibraka latihannya? Alhamdulillah latihan fisik aja sih, gitu-gitu. Alhamdulillah. Tetap berusaha, ingat kepada Allah, kejar dulu, akhiratnya pasti dunia mengikuti. Awal dari berapa masa? Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto mengatakan, pemilihan Salma sebagai pembawa bendera merah putih merupakan hasil penilaian tim khusus. Salma dinilai memiliki sikap yang baik, fisik yang kokoh, serta berwajah menarik. Tadi terkait dengan penunjukan Salma, meskipun Salma tadi mengatakan baru tadi pagi, sebetulnya by feeling itu kami sudah terasa. Karena saya sendiri sebagai mantan Paskibraka tahun 78, itu kami kakak-kakak itu kadang-kadang by feeling aja, siapa yang gerak-gerak yang pas. Tapi kayak gitu kan kita nggak mau bocorin, nanti siapa yang pas. Dan dia sudah berapa kali ditunjuk pada latihan untuk bawa baki. Apa standarnya itu Pak? Dari attitude-nya atau apa? Saya kira banyak hal ya. Pertama itu attitude, fisik, dan enak. Kamera face juga enak ya. Dan yang jelas juga
ada juga unsur lucky juga. Salma El-Mutah Fakihah Putri Azabi yang merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Salma kelahiran Malang 16 Desember 2002 adalah putri dari Bapak Ahmad Aswin Azab dan Ibu Nurisa. Ia saat ini menempuh pendidikan di SMA Pradita Dirgantara. Deka Kautsar, Ade Tata, Chat TV. Pemirsa dan juga Reva, tadi kita sudah menyaksikan begitu ya, Rafli dan juga Ivana membawakan dua berita begitu ya. Saya boleh nanya langsung nih ke Ivana dan juga Ivana dulu ya, nanti Rafli dengan Tiara. Ivana, gimana rasanya menjadi pembawa berita langsung, ini live loh, siaran live? Siap gugup. Siap gugup, berarti siap gugup ya? Siap gugup. Siap gugup, maksudnya itu gugup berarti. Tapi kayaknya tadi kita akan kedatangan presenter baru ya, Ivana ya. Tadi lebih bagus ya bacanya Tiara ya, dan juga lebih luas ya. Baik, kalau Reva tuh kan jadi Reva, Rafli. Rafli sendiri seperti apa sih perasaannya? Jadi presenter di TV seperti Jack TV ini kan Kak, aku merasa tegang Kak karena baru pertama kali juga. Baik. Ini semuanya juga kayaknya merasa tegang di sini. Gak hanya Rafli dan Ivana, kita pun merasa tegang Tiara ya, karena baru pertama kali kita disaksikan langsung oleh adik-adik dari kita kedatangan tamu spesial untuk hari ini. Ini semoga saja kedepannya bisa terus berlatih begitu ya, baik dalam paskibra, nanti kedepannya juga bisa menjadi pembawa berita kalau memang berniat untuk. Setelah ini baca lagi sampai habis ya beritanya ya. Karena pemirsa dan juga sekali lagi terima kasih Ivana dan juga Rafli. Silakan kembali ke tempatnya. Boleh saya pegang. Siap. Ini siap juga saya, jadi sering siap. Jadi kita ikut-ikutan siap-siap gitu ya. Ya, Tiara dan juga pemirsa, ada informasi apa lagi nih kira-kira nih? Ataupun ada challenge apa lagi yang telah disiapkan untuk pemirsa JAK TV? Iya, nantinya di segmen selanjutnya ini kita juga akan men-challenge 2 lagi adik-adik dari Paskibra untuk membacakan berita ini, memperingan tugas kita hari ini. Memperingan tugas kita hari ini ya. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa dan juga Reva, di segmen ini kita kembali akan men-challenge adik-adik Paskibra untuk membacakan beberapa paket berita begitu. Kalau tadi sudah Ivana dari Sulawesi Tengah, maaf, dari Kalimantan Tengah, mohon maaf. Dan juga ada Ade Rafli dari Sulawesi Tengah. Nah, tadi kan sudah dari wilayah tengah nih Tiara. Kita akan panggil lagi secara random. Kira-kira apa ada yang mau bahasanya inisiatif maju nih? Kayaknya nggak ada ya. Kalau di inisiatif nggak ada yang mau ya. Kita panggil aja ya. Secara random. Tiara, kamu dulu. Yang di sebelah sana? Iya. Devano begitu ya? Ya. Devano, boleh maju? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Devano. Siap, Devano, boleh di sebelah kiri saya. Nah, satu lagi Tiara, kita panggil secara random. Oke, siapa namanya? Ini sudah senyumnya sangat manis banget nih. Denolati Nonce, silakan maju, Adek. Dari Papua, kita beri tepuk tangan. Indonesia Timur begitu ya? Indonesia Timur. Oke. Nah, ini pengen lihat senyumnya dulu lah, jangan terlalu tegang ya Tiara. Iya. Nah, adik-adik udah tahu ya, tadi kayak Ivana dan juga kayak Rafli akan membacakan berita. Beritanya, Tiara sudah siapkan? Ya, ini ada nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 dan 10, baik untuk Deno. Nah, pemirsa, kita akan cari tahu apakah memang akan lebih baik dibanding Ivana ataupun Rafli. Langsung saja kita ajak juga ke sana ya, Tiara. Boleh? Kita jalan ke tempat eksekusi. Oke, ini dipegang satu-satu. Berdirinya di sebelah sini nih. Ini boleh dipegang. Ini juga di sebelah sini. Posisinya untuk karena kameranya di sebelah sini biar juga pemirsa bisa tahu. Oke. Nah, pemirsa ini biar makin tegang nih Tiara dan juga pemirsa ya. Nah. Kita challenge-nya adalah Devano baca kertasnya Deno. Enggak ya? Baca kertas masing-masing. Oke, langsung saja untuk Devano dan juga Deno. Kami persilakan. Tugas melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera di Istana Merdeka, Jakarta telah selesai dilaksanakan anggota Paskibraka Nasional. Ya, setelah melaksanakan tugas guna menghibur seluruh anggota Paskibraka, Presiden mengajak mereka makan malam bersama. Bagaimana informasinya? Ya, ini dia informasinya. Indonesia
Tugas melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera telah selesai dilakukan pasukan pengibar bendera Paskibraka di Istana Negara, Jakarta Sabtu pekan lalu. Guna menghibur mereka, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anggota Paskibraka makan malam bersama. Seluruh anggota Paskibraka terlihat sangat menikmati makanan yang disuguhkan sambil mereka mencengkrama satu sama lain. Salah seorang anggota Paskibraka yang bertugas membawa baki saat penurunan bendera, Aisyah Rahmawati, mengaku sempat grogi. Meski begitu, Aisyah dapat melakukan tugasnya dengan baik. Siswi asal Bengkulu ini mengaku bercita-cita sebagai seorang polisi wanita. Alhamdulillah, tugas Aisyah menjadi pembawa baki penurunan lancar, sukses, dan bisa membanggakan kedua orang tua Aisyah, mewujudkan harapan dan impian Aisyah ke depannya. Kesannya gimana Aisyah sudah bisa membawa baki langsung ke depan Pak Presiden? Sangat senang bisa memberikan bendera pusaka kepada Presiden. Di sela-sela makan malam, Presiden mengajak anggota Paskibraka bermain kuis dan membagikan hadiah sepeda serta sepatu yang ia miliki. Namanya, Anda tahu. Kita ini dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, sudah menjadi hukumnya Tuhan. Kita hidup dalam keberbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis. Jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa daerah, perbedaan tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Presiden lalu menyalami seluruh anggota Paskibraka dan berpesan agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Faisal Solehudin, Ananta Pribadi, JAK TV. Oke pemirsa, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengukuhkan 68 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional yang akan bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Ya, pengukuhan dilakukan dengan pembacaan Ikrar Pemuda Indonesia oleh seluruh anggota Paskibraka Nasional. Ini dia informasinya. Beritanya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta Kamis sore pekan lalu. Secara simbolis, anggota Paskibraka asal SMA Negeri 1 Bangli, Bali, Idewa Agung Ayu Alamanda Diastari mengenggam dan mencium bendera merah putih seiring dengan pembacaan Ikrar Pemuda Indonesia. Hadirkan hati, hayati keagungan. Presiden Joko Widodo lalu mengucapkan selamat bertugas bagi 68 anggota yang akan menjadi pasukan pengibar dan penurunan bendera 17 Agustus 2019 di Istana Merdeka. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Delapan anggota Paskibraka tingkat nasional ini merupakan hasil seleksi pelajar dari seluruh Indonesia. Belum mengetahui tugas yang diemban, masing-masing anggota mengaku siap untuk bertugas saat upacara peringatan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Faisal Solehudin, Luri Pusma, JAK TV. Pemirsa dan juga Reva, ini senang sekali ya. Ternyata Betul. Devano dan juga Denolati ini sudah bisa sedikit lebih santai membawakan beritanya. Ada apa informasinya seperti berikut ini. Tadi kayak gitu ya Tiana. Iya betul. Itu latihan sendiri atau ngelihat-lihat dari mana sih sebenarnya? Boleh kita ngobrol ya, Devano?
Siap, saya melihatnya di TV. Di TV? Di berita-berita. Oke, bukan dilihat di radio ya? Siap, tidak. Bukan. Baik. Nah, kalau Deno sendiri? Iya, sering nonton juga kalau orang bawa berita tuh gimana. Jadi ikut Oke. gitu. Jadi udah terinspirasi begitu ya. Oke. Ini saya jadi senyum-senyum sendiri juga disenyumin sama Deno ya. Tapi kira-kira ada pengalaman ataupun sebelumnya pernah nggak sih baca berita? Baru pertama kali. Jadi ini pertama kali di JAK TV ya. Siap. Kita beri tepuk tangan untuk Devano dan juga Deno. Silakan. Ya, sukses ya buat Devano dan juga Deno. Ya. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Ya. Siap tapi silahkan kembali. Jangan siap di sini saja. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Nah, Tiara dan juga pemirsa. Ya. Setelah ini masih ada kejutan lain dari anggota Paskibraka yang memang telah hadir kurang lebih 68 ini ya, yang mewakili dari provinsi yang ada di DKI Jakarta ataupun khususnya Indonesia Raya ya, Tiara ya. Iya, nah, pastinya kita jangan kemana-mana, tetap di JAK TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom Spesial Paskibraka Nasional 2019 benar ya Tiara ya. Dan Tiara, ini kalau tadi kita sudah men-challenge ataupun namanya itu Paskibraka Challenge. Nah sekarang kita ada namanya Dialog Challenge. Dialog Challenge ya, kita ngobrol-ngobrol. Dialog biasa aja pemirsa, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan perwakilan, yaitu sudah ada Sally Melsyah Silva dari Nusa Tenggara Barat. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang. Wah, hai. Oke, saya halo, dia hai. Berarti Udah saya siap-siap hai, dia halo. Baik, udah ada juga Raffi Ahmad Fala dari Provinsi Banten. Siap. Selamat datang di JAK TV. Siap. Senyumnya boleh dikasih sama pemirsa juga? Oke. Dan juga di sebelah Raffi ada Rangga Wirabrata. Rangga. Yang mewakili dari Provinsi Jawa Barat, benar ya? Siap, Yang senyum sepeda, coba dikasih senyumnya juga sama teman-teman ya. Ini senyum spesial karena dapat sepeda dari Pak Presiden ya. Dan yang terakhir ada Trisetia Negara Putri dari Riau. Siap. Selamat datang di JAK TV, adik-adik semua. Senang sekali ya kita kedatangan mereka-mereka ini. Nah, jadi jangan tegang, kita akan memberikan pertanyaan. Tapi jawabannya jangan siap aja ya, Tiara. Karena saya bingung nanti mau nanya apa kalau siap doang. Oke, kita mulai dari Sally. Sally, sebenarnya sulit gak sih untuk terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka Nasional? Sulit karena seleksinya tuh cukup ketat. Awalnya dari diseleksi di sekolah, lalu tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, lanjut lagi ke tingkat provinsi. Nah, setelah lulus di tingkat provinsi, barulah lanjut ke tingkat nasional. Berarti ada 4 tahapan kurang lebih ya? Siap. Baik, itu berarti tahapannya memang sama pelatihannya atau seperti apa? Sedikit berbeda. Mungkin di kabupaten tidak terlalu berat. Dan saat menaiki jenjang provinsi, seleksinya itu diperketat lagi seperti psikotes, wawancara dan menguasai bahasa asing seperti itu. Baik, saya ke adik Raffi dulu ya. Siap. Raffi, kalau kalian mau jadi Paskibraka Nasional begitu, apa aja sih yang harusnya disiapkan ketika mau berniat mau masuk jadi Paskibraka Nasional? Siap. Pertama mental. Kedua fisik, karena tentu di lapangan nanti kita lebih banyak gerakan fisik, menguras tenaga dan keringat. Lalu pengetahuan umum, bahasa. Kalau untuk bahasa itu karena suatu saat nanti kalau misalnya kita dijadikan duta perwakilan, terutama di nasional ini perwakilan di negara asing, kita harus bisa menguasai minimal bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris. Oke, kita nggak usah tes di sini ya Tiara. Nah, nanti kalau tadi kan Sally yang paling sulit di tingkat provinsi. Kalau Raffi? Siap di tingkat kota dan provinsi kalau saya. Oke, saya kira akan jawabnya nggak ada yang sulit buat Raffi gitu ya. Nah, kalau Rangga sendiri memang niat menjadi anggota Paskibraka itu memang dari SMP. Dari SMP. Ya. Boleh diceritain, Rangga? Jadi ceritanya itu kelas 2 SMP, bangun tidur, ngeliat TV, upacara di istana. Anggota Paskibraka itu terlihat sangat gagah, penuh wibawa. Jadi saya itu termotivasi untuk bisa menjadi anggota Paskibraka. Lalu saya mencari tahu apa itu Paskibraka. Lalu di SMA saya juga kebetulan setiap tahunnya ada yang ke Paskibraka dan juga ikut pelatihan juga. Oke, kalau Rangga sendiri ini perwakilan dari SMA? Ya, dari SMA Presiden Bekasi.
Oh baik, ini mewakili dari Jawa Baratnya ya. Jawa Barat. Boleh diceritain nggak sih ini maksimal, kalau nggak salah kita dapat informasi satu provinsi itu 2 perwakilan ya. Nah itu kalau dari tingkat kabupatennya berapa banyak sih yang kamu sisihkan? Kalau untuk dari tingkat kabupaten, pesertanya itu ada 1.700. 1.700? Yang diambil hanya 40 orang. 40 Prosesnya orang. sangat ketat banget ya Tiara ya. Dari Tingkat kabupaten. 1.700 dari Tingkat kabupaten begitu. 40 itu di tingkat? 40 di tingkat kabupaten, lalu terpilih lagi 2 putra, 1 putri untuk ke tingkat provinsi. Baik, dan untuk mewakili provinsi sudah pasti 1 putra dan putri ya? Ya. Sudah pasti, baik. Baik, kalau saya ke Adik Tri begitu ya dari Provinsi Riau. Kalau melihat bahwa tadi teman-temannya sudah menyebutkan menjadi paskibraka, perasaannya sendiri seperti apa sih sekarang sudah bisa mengibarkan bendera atau menjadi salah satu pasukan terpenting di tahun 2019 ini gitu? Yang pasti bangga karena sudah lepas tugas dan yang sekarang yang saya rasakan adalah ikut bahagia juga karena kan kita bisa berhasil melancarkan tugas penaikan dan penurunan bendera. Baik. Jadi rasanya bangga ya. Sudah bangga begitu ya. Kalau menjadi kita salah satu dari pengibar bendera dan penurunan bendera. Sekali. Dan Tiara, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Newsroom Spesial Paskibraka 2019. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Dan pemirsa, kita juga masih bersama Ade Shelly, Raffi, Rangga, dan juga Tri. Betul Tiara ya? Iya, kalau tadi kita sudah bercerita latar belakangnya begitu. Di segmen ini kita mau nanya nih sama, mungkin dari sini dulu ya, dari Tri. Gimana sih suka dukanya jadi anggota Paskibra? Kan ada pelatihan dan sebagainya gitu. Kalau sukanya sih bertemu dari Sabang sampai Merauke, teman-teman, dan juga bertemu pembina dan pelatih, serta semuanya kan orang-orang baru. Kalau dukanya sih mungkin di awal agak terasa berat ya karena butuh adaptasi gitu, berteman, terus juga kita kan ngerasa kayak suasananya baru, disiplin. Kalian melakukan pelatihan kurang lebih berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lamanya. Ya. Baik. Kalau Rangga sendiri suka dukanya? Ya, sukanya senang bisa berlatih. Baik. Dari teman-teman seluruh Nusantara ini, kita bergabung bersatu untuk melaksanakan satu tugas yang mulia, yaitu mengibarkan sang merah putih. Lalu kalau untuk dukanya, mungkin selama karantina kita berpisah dari orang tua, keluarga, dan teman dekat. Lalu juga mungkin latihan yang begitu padat. Setiap hari kita latihan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Baik. Itu dengan waktu istirahat yang mungkin sedikit. Berarti selama kurang lebih 1 bulan memang tidak ada komunikasi dengan orang tua, apa memang masih boleh megang handphone? Sama sekali tidak ada komunikasi dengan Tidak boleh megang handphone juga? Iya. Biar fokus luar maksudnya biasa. begitu. Mungkin Raffi seperti apa suka dukanya? Siap, kalau saya dari duka dulu itu pertama ya jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman dekat, lalu harus keluar dari zona nyaman, kebiasaan-kebiasaan yang bagi saya nyaman, tapi di sini kita benar-benar diubah untuk keluar dari zona nyaman dan harus bisa cepat beradaptasi juga. Untuk sukanya kita bisa bertemu di Desa Bahagia dari 34 provinsi. Saya merasa Indonesia sangat nyata dengan perbedaan keberagaman. Kita disatukan saat latihan juga kita merasakan lelahnya saat latihan bareng-bareng. Terus bahagianya juga bareng-bareng, apalagi setelah pengibaran dan penurunan kami telah melaksanakannya dengan lancar. Kita nangis bersama, haru bersama. Baik. Lalu kita ada rasa syukur di mana selama latihan tentu pelatih mengatakan lebih baik nangis dan mengeluh di awal namun bahagia di akhir daripada kalian bahagia dan tertawa di awal namun menyesal di akhir. Luar biasa. Ini kebersamaannya dapat ya. Satu untuk semua, semua untuk satu. Siap, gitu ya. Tadi pernyataan Raffi, Desa Bahagia, boleh diceritakan maknanya apa ini? Siap. Jadi di istilah karantina di Paskibraka maupun di tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional itu disebutnya Desa Bahagia. Karena kita mau saat kita dikarantinakan, diasramakan, saat semua anggota Paskibraka itu memiliki aura yang bahagia agar tidak tertekan saat latihan. Karena kalau misalnya tertekan, tentu takutnya dikhawatirkan ada rasa ketidakikhlasan gitu. Jadi
kita dilatih untuk berpikir dewasa, kapan untuk bercanda, lalu kapan untuk serius. Baik, terakhir sedikit aja saya mungkin bahagia, suka dukanya begitu. Kalau tadi kalau tadi Raffi bilangnya desa bahagia berarti suka dan suka ya. Suka dan sukanya apa deh kira-kira deh? Sukanya sih tentunya ya dapat keluarga baru, keluarga besar. Desa bahagia itu sesuatu yang mengobati rindu sama keluarga yang ada di rumah. Jadi teman-teman semua udah kayak saudara sendiri. Seperti keluarga ya. Saling menyemangati kalau misalnya kalau latihan tuh suka ngeluh, saling menyemangati seperti itu. Baik, ini berarti adik-adik ini dapat sekali momen kebersamaan. Betul, pengalaman yang sangat berharga ya. Oke, kita akan lanjut juga lagi segmen setelah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsroom Siang Spesial. Bersama kami di segmen ini kami masih akan ngobrol-ngobrol. Kalau tadi sama adik-adik, sekarang kita langsung sama pelatihnya ya. Dan juga ada Pak Niam juga. Kita perkenalkan dulu nih langsung kita ya. Dengan Pak Mayor Suswan ini selaku Wakil Koordinator 1 Pelatih. Selamat siang, selamat datang di Jak TV Pak. Selamat siang. Selamat siang, baik. Dan juga ada Bapak Arsorun Niam Soleh selaku Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora. Selamat siang Pak Niam. Selamat siang. Sehat Pak Niam ya. Sehat, terima kasih. Terima kasih juga. Dan Tiara tidak ketinggalan yaitu ada Ibu Dr. Yasmin Anis ini selaku dari tim medis. Selamat siang, selamat datang di Jak TV. Pas datang langsung banyak supporternya ya. Sebenarnya kita mungkin ke Dokter Yasmin dulu ya. Ini dokter kok bisa banyak supporternya, kenapa sih? Saya penasaran langsung loh. Rajin jenguk kayaknya. Rajin jenguk. Anak-anak ini rajin jenguk saya kayaknya. Oke. Jadi memang tiap malam, setiap malam kita buka klinik buat anak-anak. Jadi setiap anak-anak ada keluhan, jadi nggak sampai sakitnya yang lebih parah. Jadi kita stop dulu setiap malam untuk pemeriksaan anak-anak. Oke, private-nya ini ya. Jadi benar-benar merawat, benar-benar dokter ini benar-benar baik untuk adik-adik selama jauh dari keluarganya. Betul juga sekali. Ya dok ya. Saya ke Pak Asrono nih Pak, untuk dari pelatihannya sendiri begitu, pemilihan sampai bisa menjadi adik-adik ini bisa menjadi paskibraka nasional, ini jenjangnya atau prosesnya sangat sulit nggak sih Pak? Ya, terima kasih. Pertama kali Menpora menetapkan mekanisme seleksi dan juga recruiting melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan berbagai instrumen yang ada. Kemudian ini disosialisasikan hingga di tingkat satuan pendidikan. Bahkan tahun 2019 ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk mengoptimalkan sosialisasi secara lebih dini melalui surat edaran bersama. Nah, seleksi diperoleh dari yang paling bawah yaitu satuan pendidikan. Rata-rata sekolah punya kegiatan paskib. Nah, mereka melakukan seleksi. Yang terbaik dari sekolah mewakili sekolah di tingkat kecamatan. Nah, kemudian secara berjenjang hingga kemudian tingkat kabupaten juga prosesnya sama. Kabupaten dipilih yang terbaik, kemudian mewakili provinsi. Dan provinsi diseleksi, kemudian menjadi utusan provinsi untuk paskibraka nasional. Adik-adik sejumlah 68 ini adalah wakil dari provinsi di tingkat nasional. Baik, berarti memang rangkaian ini sangat kompleks gitu lebih gitu Pak Niam ya. Ya, dan itu prosesnya berjenjang. Kemudian pertimbangannya apa? Pasti pertimbangannya hanya satu, kompetensi dan juga kapabilitas. Seperti yang tadi kita saksikan juga, ada anak-anak TNI kan, tetapi anak TKI juga ada. Anak-anak TANI juga ada. Kalangan ya. TNI dan TANI, anak tani gitu kan. Oh, TANI, baik. Jadi memang dari semua kalangan di Indonesia ya. Luar biasa. Nah, kita ke Pak Mayor Suswan. Ini pasti Pak pemirsa juga penasaran, proses pemilihan ataupun ditunjuk ya Pak Suswan sebagai pelatih, ini boleh diceritakan Pak, seperti apa sih? Terima kasih. Kalau untuk proses anak-anak ini, kebetulan pertama kali kami dapat tugas juga untuk ikut rekrutmen dari Kemenpora. Tentunya pelatih ikut monitoring ke wilayah-wilayah yang pertama. Artinya mengawasi seleksi. Jadi tiap-tiap pelatih ditunjuk ke provinsi untuk mengawasi
rangkaian daripada itu. Kemudian setelah sampai di Cibubur yang kami persiapkan adalah dari mulai tempat latihan kami persiapkan, kita meninjau medan latihan, kemudian tempat tidur adik-adik tentunya kami harus mengecek, kemudian tempat ruang makan kami cek juga, dapur makan kami cek juga untuk kebersihannya. Baik. Nah, seperti itu kami persiapkan. Nah, ini kan dari 68 itu bukan jumlah yang sedikit, melainkan banyak banget dan juga pasti memiliki ego masing-masing. Untuk menyatukan ego itu seperti apa sih, Pak? Karena kan masih jiwa muda, masih banyak susah sekali. Nggak sih, Pak? Betul, susah nggak sih ngelatih mereka ini, Pak? Baik, memang dari beberapa provinsi, tentunya ada 34 provinsi berbeda-beda. Belum bisa menyamakan. Setelah sampai di Cibubur, kami samakan persepsi. Samakan persepsi itu tentunya seperti kami nolkan dulu. Nolkan dulu, setelah itu baru kami isi. Biar kita satu sama lain satu persepsi, satu suara. Oke, Pak Astronom, ini ketika adik-adik ini sudah terpilih, harapannya ke depannya akan seperti apa sih setelah ini? Apakah ada jenjang untuk yang sudah jadi Paskibraka atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pasti sahabat-sahabat saya Paskibraka 2019 ini adalah putra-putri terpilih yang mewakili pemuda Indonesia dalam kegiatan Paskibraka dengan segala dinamikanya. Terpilih untuk kepentingan apa? Kemudian nanti untuk kepentingan menjadi duta di antara teman-temannya. Karena mekanisme seleksinya sudah begitu ketat, berjenjang, tentu teman-teman adalah terpilih tidak hanya terpilih dari sisi fisik mampu baris berbaris, tetapi juga soal mentalitas, menjaga kebersamaan, sportivitas. Nah, semangat-semangat ini perlu dipupuk, kemudian dimasalkan, ditularkan kepada teman sebaya, sekaligus juga teman-teman ini menjadi public figure, menjadi idol untuk teman-temannya. Tetap harus dijaga konsistensi di dalam kedisiplinan, sportivitas selama latihan 1 bulan di Cibubur, ini nanti menjelma di dalam kehidupan keseharian kita. Baik, berarti ini bukan menjadi akhir tapi menjadi awal perjalanan dari adik-adik ini ya. Pak Astronom, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Suswan juga terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Dr. Yasmin juga. Dan pemirsa, kita mau denger nih yel-yel adik-adik Paskibraka nasional untuk terakhir di Jak TV. Gitu. Kita punya sesuatu juga buat pemirsa Jak TV. Adik-adik katanya mau ngasih yel-yel Paskibraka nasional, bener ya? Nah, ini sekaligus menjadi akhir jumpa kita juga Tiara ya pada siang hari ini. Dan pemirsa, saya Reva Fadli pamit undur diri. Saya Ruth Maria Tiara, sampai jumpa. Merah putih di dalammu. Ada. Adakah Paskibraka di hatimu? Ada. Mana dia? Tiga. Mana dia? Tiga. PKB Paskibraka. Dari seluruh Nusantara. Bergaruh dari kepala. Kamera Paskibraka. Paskibraka.